Perlukah ini dijabarkan? Jabrakan ge supaya tahu nih ulun Umay leh, ge. berat benar ini pertanyaannya nih. Sekolah pilihan itulah untuk dapat meng-hire, artinya mengambil anak-anak berbakat, anak-anak pintar yang tidak mampu, anak-anak yang sungguh-sungguh ingin sekolah. Ambil, biayai oleh pemerintah. Ayo pemerintah, ambil dokter yang berkeinginan untuk sekolah lanjutan, spesialis, sekolahkan, biayai. Ayo, mana tenaga medis, tenaga kesehatan yang berbakat, beri pelatihan pendidikan. Nah itu akan nanti bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ada yang sakit, tidak lagi harus dirujuk ke kabupaten sekitar, tidak lagi dirujuk ke provinsi, maka dapat ditangani. Pertama dulu, kita bicara tentang sumber daya manusia pada lingkungan birokrasi. Yang kedua, kita bicara tentang sumber daya pada sektor pendidikan. Kemudian kita bicara juga tentang sektor sumber daya manusia pada kesehatan. Kemudian sektor sumber daya manusia pada bidang tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya, Jidi Buhari, Haji Odong. Malam ini cerah, kita bisa bersua lagi kepada pemirsa juga kepada saudara. Mungkin apa nih yang ingin di-share atau ini sama kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung video yang kemarin. Oh, boleh. Boleh. Kan semalam Pian sudah berkisah nih tentang kesiapan Pian untuk maju di HSU 2024. Pian menjelaskan semalam tuh tentang survei dan modal. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, kira-kira dengan ketiadaan sumber daya alam di HSU ini, Pak Haji, kayak apa Pian meningkatkan sumber daya manusia di HSO nih? Oh ya. Boleh, aku jawab lah. Nah, jadi ini kita punya pemahaman apa yang kita ketahui. Jadi karena kita hidup di lingkungan kabupaten kota, pertama dulu kita bicara tentang sumber daya manusia pada lingkungan birokrasi, ini lingkungan pemerintahan, aparatur. Yang kedua, kita bicara tentang sumber daya pada sektor pendidikan umum. Kemudian kita bicara juga tentang sektor sumber daya manusia pada kesehatan. Pada kesehatan. Nah, kemudian sektor sumber daya manusia pada bidang tenaga kerja, masyarakat. Nah, jadi perlukah ini dijabarkan? Jabrakan deh supaya tahu nih ulun nih. Berat benar ini pertanyaannya nih. Kamu ini aja aja jelas. Santai aja kita lah. Santai. Jadi yang namanya kabupaten itu samalah dengan suatu bentuk organisasi yang perlu di situ ada manajemen, ada pemimpin, kemudian ada aparaturnya yang lengkap untuk memenuhi struktur sebuah kabupaten itu. Kayak apa cara kita meningkatkan itu? Ya tadi kembali, pertama kita tidak henti-hentinya melakukan pelatihan yang berjenjang kepada semua aparatur, kemudian abdi-abdi pemerintahan, abdi-abdi masyarakat. Nah itu antara lain seumpamanya itu kan ada istilah penjenjangan itu, ada seumpamanya Inya melakukan studi banding, itu sama itu dengan studi banding meningkatkan sumber daya manusia melihat pada sektor orang lain. Banding, kemudian ada BIMTIK, pelatihan, bimbingan-bimbingan, kemudian juga ada istilahnya asesmen. Nah, itu salah satu cara bagaimana meningkatkan kualitas. Nah, kualitas sumber daya tadi. Kenapa? Yang namanya di situ ada kepemimpinan, ada manajerial, itu akan berpengaruh besar terhadap beberapa sektor di bawahnya tadi, terhadap pendidikan, kesehatan, kemudian sumber daya manusia pada masyarakat secara umum. Nah, lalu kita juga
masuk ke sektor pendidikan. Hari ini pendidikan kita tuh kalah bersaing dengan pendidikan swasta. Artinya sekolah swasta tuh lebih menjadi pilihan, lebih menjadi rujukan oleh orang-orang tertentu, minimal lah, paling tidak orang-orang yang mempunyai kelebihan uang, duit. Nah, saya ingin mengharapkan pemerintah tuh membangun sekolah unggulan mulai tingkat PAUD. Ya tidak banyak lah, kalau ada 100 PAUD ya buat unggulan 5%, satu HSU itu. Kemudian SD sama, kalau ada ratusan buat sekian persen. Nah kemudian SMP sama, apakah itu setiap kecamatan atau memang cukup di kabupaten. Sekolah pilihan itulah untuk dapat meng-hire, artinya mengambil anak-anak berbakat, anak-anak pintar yang tidak mampu, anak-anak yang sungguh-sungguh ingin sekolah, ambil, biayai oleh pemerintah. Apakah sistemnya beasiswa atau kerjasama dengan perusahaan CSR. Nah, dengan sekolah unggulan ini, kita mencetak sumber daya unggul, sumber daya manusia yang mumpuni. Nantinya, setelah sektor pendidikan, masuklah kembali ke sektor kesehatan. Boleh jadi karena mereka ini nanti bisa mau jadi dokter, mau jadi perawat. Nah, kayak apa caranya? Kita juga hari ini pada sektor kesehatan kita masih minus. Kita minus dokter ahli, minus dokter spesialis, kemudian juga kita masih minus tenaga-tenaga kesehatan yang artinya statusnya ASN. Nah, kebanyakan masih kontrak. Karena apa? Kontrak dengan ASN itu juga beda, karena satu aturannya beda, yang kedua upah beda, etos kerjanya juga pasti akan beda. Nah, ayo pemerintah ambil dokter yang berkeinginan untuk sekolah lanjutan, spesialis, sekolahkan, biayai, ambil dari anggaran manapun, tidak ada salahnya. Carikan peraturannya, sekolahkan sebanyak-banyaknya. Ayo, mana tenaga medis, tenaga kesehatan yang berbakat, beri pelatihan pendidikan. Nah, itu akan nanti bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ada yang sakit, tidak lagi harus dirujuk ke kabupaten sekitar, tidak lagi dirujuk ke provinsi, maka dapat ditangani. Artinya Pak, kembali ada PAD yang masuk kepada apa istilah rumah sakit pemerintah itu sektor kesehatan. Kemudian ini lagi yang sangat penting, HSU itu ada istilah orang perantau. Nah, orang perantau itu harus kita bekali dengan tenaga ahli, keahlian, skill. Kayak apa caranya? Kita aktifkan lembaga pelatihan kita. Ada dinas sosial, perdagangan, dinas perdagangan. Ayo kita aktifkan. Kita latih. Kita bekali. Sebelum ini merantau, ini sudah punya keahlian. Jangan biarkan orang HSU itu menjadi pekerja kasar di daerah orang lain. Jangan biarkan orang HSU itu mengemis mencari pekerjaan yang sulit. Kalau kita punya keahlian, orang yang akan menawarkan, mau kerja nggak Anda punya keahlian apa? Kan seperti itu. Nah, kayak apa caranya tadi? Tingkatkan kualitas dengan pelatihan, pendidikan. Nah, jadi saya ingin masyarakat HSU ini berdaya survive karena dia cerdas, karena dia ahli, maka nilai jual kita pasti jauh lebih tinggi. Kenapa? Dengan keahlian itu, upah akan beda, penghargaan orang di bidang lain akan beda. Nah, ini tanggung jawab kita semua tentunya. Kita sebagai masyarakat juga bagaimana memberikan sosialisasi kepada rekan, keluarga. Nah, pemerintah tentunya dengan kewenangan dan kebijakannya ya harus ambil ini. Bagaimana kita memberdayakan tenaga kerja yang skill tadi, yang ahli tadi. Nah, itu antara lain lah mungkin. Tapi sebetulnya banyak yang ingin Iya, ingin kita ini. paham jadinya ulun Pak Haji ini. Nah,
tentang Betul. sumber daya manusia itu jelas pian menjelaskan nih nah kok lawan ulun dengan ini. Wah, ini lengkap ya ini. Sedikit tambahan. Nggih, apa itu? Jepang itu sama apa yang ditanyakan, tidak mempunyai sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya dijual kemana-mana dengan nilai yang tinggi, dengan harga yang fantastis. Nah, Jujur. kita ingin seperti itu. HSO adalah pencipta tenaga kerja menjadi sumber daya yang baik Iya. dimanapun. Jadi sumber daya manusia yang pian jelaskan tuh seperti orang Jepang itu tadi. Iya. Wah, bujur. Itu. Nggih. Wah, Supaya punya jadi nilai. penasaran lagi nah ulun nih nah. Iya, Anak iya, betakon yang lain tuh. Tapi ulun gen sini dulu. Iya, Wah, gen boleh, sini boleh. dulu. Jadi ulun terima kasih dulu atas masukan dari pian ini nih. Ulun kayaknya betakun di video selanjutnya pulang. Oke, Nggih. tunggu. Ya, Nggih. kita merasa hebat dan pintar juga, kita sambil apa istilahnya ya berdiskusi lah, ya kan? Ya, apa ini mungkin ada manfaat bagi kita terutama secara pribadi, mungkin juga manfaat bagi pemirsa. Terima kasih sudah mau dan bisa kita ngobrol lagi. Assalamualaikum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.